Organisasi selanjutnya adalah Organisasi Sarekat Islam atau yang biasa dengan disingkat SI. Organisasi ini berawal dari Organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo tahun 1911. Organisasi ini awalnya dibentuk untuk melindungi para pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal yang memonopoli perdagangan batik. SDI kemudian diubah menjadi Sarekat Islam tahun 1912 dengan ketuanya Hos Cokro Aminoto. Setelah menjadi SI, keanggotaan SI menjadi semakin besar karena semua orang diperbolehkan untuk ikut dalam organisasi ini jika beragama Islam. Tujuan organisasi ini yang pertama adalah mengembangkan jiwa berdagang, memberi bantuan kepada para anggotanya yang mengalami kesukaran. 2. Memajukan pengajaran dan mempercepat naiknya derajat bangsa Bumi Putra. Tujuan yang ketiga adalah menggalang persatuan umat Islam, khususnya dalam memajukan kehidupan agama Islam. Namun, tahun 1921, SI terpecah menjadi dua kubu, yaitu SI Putih dan SI Merah, di mana perpecahan tersebut terjadi karena adanya penyusupan paham sosialis komunis. Organisasi selanjutnya adalah Indische Partij. Didirikan di Bandung 25 Desember 1912 oleh Dr. E.F.E. Dausdekker atau biasa panggilannya Danu Dirja Setiabudi. Kemudian R.M. Suwardi Suryaningrat atau yang biasa disebut Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Indische Partij ini bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi ini merupakan organisasi politik yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda, di mana kritik tersebut ditujukan melalui tulisan R.M. Suwardi Suryaningrat yang berjudul Als ik een Nederlander was, atau bahasa Indonesianya seandainya aku seorang Belanda. Oleh karena itu, pada tanggal 4 Mei 1913, Indische Partij dianggap sebagai partai terlarang dan ketiga tokohnya diasingkan ke negeri Belanda. Inilah organisasi kaum Indo pertama yang menanamkan kesadaran kebangsaan Indonesia. Organisasi yang dirintis oleh Dausdekker bertujuan untuk menghapuskan kolonialisme dan eksploitasi Belanda atas rakyat Hindia Belanda. Tahun 1912, ia mengajak Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo untuk mengembangkan organisasi. Sebagai organisasi yang berhaluan nasionalis, anggotanya berlatar belakang lintas etnis dan budaya. Oleh karena itu, semboyan organisasi ini adalah Hindia untuk bangsa Hindia. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan organisasi selanjutnya yaitu Perhimpunan Indonesia.
Organisasi ini didirikan di Belanda tahun 1908 yang pada awalnya organisasi ini diberi nama Indische Vereniging oleh Sutan Kasayangan dan R.M. Noto Suroto. Kemudian tahun 1925 Indische Vereniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia, di mana istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara, serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh-tokoh yang tergabung ke dalam organisasi Perhimpunan Indonesia adalah Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Aktivitas politik Perhimpunan Indonesia ini semakin meningkat sejak bergabungnya Muhammad Hatta dan Ahmad Suparjo ke dalam Perhimpunan Indonesia. Bahkan kemudian Perhimpunan Indonesia menegaskan bahwa tujuan Perhimpunan Indonesia yaitu Indonesia merdeka yang akan dicapai melalui aksi bersama dan serentak oleh masyarakat Indonesia. Anak-anak, walaupun anggotanya ini pada akhirnya berjumlah 38, namun Perhimpunan Indonesia berpengaruh besar di tanah air. Pada tahun 1920-an, beberapa organisasi pergerakan muncul di tanah air karena mendapat pengaruh dari Perhimpunan Indonesia. Contohnya adalah PNI, PPPI, dan Jong Indonesia. Tahun 1927 diadakan penggeledahan terhadap pimpinan-pimpinan Perhimpunan Indonesia oleh kolonial Belanda. 4 tokoh Perhimpunan Indonesia yaitu Nasir Datuk Pamuntjak, Muhammad Hatta, Ali Sastro Midjoyo, dan Abdul Majid Djoko ditangkap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Mereka dituduh akan melakukan pemberontakan dan pemerintah kolonial menduga ada hubungan dengan pemberontakan PKI 1926.
Anak-anak, untuk pertemuan dan penjelasan hari ini cukup sekian. Sebagai bahan evaluasi saya beri soal. Soal yang pertama, ceritakan secara singkat sejarah berdirinya Budi Utomo. Soal yang kedua, bandingkan bentuk perjuangan sebelum tahun 1908 dan sesudah tahun 1908. Soal yang ketiga, jelaskan arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia. Jawaban silakan ditulis di buku tulis yang rapi, kemudian foto, kirim ke WA saya. Good luck and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.